Halo para jomblo-jomblo hati yang suka ngabisin nasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih tegang menghadapi ekonomi saat ini? Tenang. Sebuah seri anime One Piece Movie yang ke-7 rilis di tahun 2006 yaitu Prajurit Mekanik Raksasa dari Kastil Karakuri. Menceritakan petualangan bajak laut topi jerami di Pulau Mecha untuk mencari mahkota emas yang terkubur di pulau tersebut. Namun para robot dikendalikan oleh pemuda jomblo penghayal kelas kakap yang ingin menguasai dunia menghalangi mereka. Bagaimana kisah lengkapnya? Oke, siapkan batu, siapkan bata, lemparkan ke teman kalian dan selamat menonton. Film dimulai dengan diperlihatkannya badai yang mengamuk di tengah laut. Para kru topi jerami sedang mencari harta karun di kapal galeon yang hancur dengan menaiki kapal kecil. Di sana ia hanya menemukan satu peti. Namun karena badai yang begitu hebat, kapal Going Merry-Go terbawa angin dan melebar jauh dari mereka. Ditambah lagi kapal kecil yang mereka tumpangi beserta chopper terbakar. Lalu dengan paniknya Luffy memanjangkan lengannya untuk meraih kapal Going Merry-Go. Dan yang terjadi... Setelah sampai di kapal Going Merry-Go, mereka membuka peti itu. Namun tidak ada harta karun, melainkan hanya ada seorang wanita tua yang bersembunyi di dalam peti, yaitu Nenek Roba. Kemudian mereka merenungkan apa yang harus dilakukan dengan wanita tua. Awalnya mereka mengira jika dibuang ke laut akan lebih baik. Namun Nenek Roba ngoceh-ngoceh layaknya ibu-ibu berdaster yang kehabisan uang dapur. Kemudian Roba memberitahukan mereka tentang mahkota emas legendaris di pulau yang ia tinggali. Roba akan memberikannya jika mereka mengantarkannya ke sana. Meskipun kru lainnya menganggap itu terdengar mencurigakan dan bohong, namun Luffy menyetujuinya. Di sana Nami berkata jika tidak mungkin untuk mencapainya tanpa log post. Kemudian Roba memberikan turtle post sebagai kompas mereka, yang mana kompas itu terdapat penyu kecil yang selalu menunjuk ke pulau tersebut. Saat mereka sampai ke pulau, terdengar suara nelayan menyanyikan lagu rakyat kuno tentang mahkota emas yang dikenal sebagai Yurari Uta. Ditambah lagi di atap pulau terlihat salju yang terbentang, walaupun hari itu adalah musim panas. Roba menjelaskan bahwa pulau itu dikenal sebagai Pulau Mecha dan informasi tentang harta karun tersebar dari syair lagu tersebut. Ketika bajak laut topi jerami sedang berlabuh di tepi pantai, pulau itu mulai mengaktifkan sistem pertahanan mereka yang melibatkan robot penembak panah. Ternyata yang mengendalikan robot itu adalah Ratchet, yang bukan lain adalah anak kandung dari Nenek Roba. Nenek Roba menjelaskan jika sejak ayahnya meninggal, Ratchet sudah memodif barang-barang rongsokan menjadi senjata pertahanan pulau. Ketika Ratchet melihat ibunya di kapal, dia pun meluncurkan hand glider dan menjemputnya dari kapal karena mereka mengira ibunya ditahan oleh para bajak laut. Kemudian salah satu bawahan Ratchet, jebolan Citayam Fashion Week, temannya JJ Slebeo yaitu Jenderal Maji, mengaktifkan robot menembak panah. Ribuan panah pun meluncur ke kapal Going Merry-Go, namun Zoro berhasil menangkis semuanya. Maji kemudian mengaktifkan kipas raksasa untuk meniup kapal agar menjauh. Saat kapal tertiup angin, di sana Nami mulai menjelaskan jika Nenek Roba sudah berjanji akan memberikan harta karun mahkota emas jika mengantarkannya ke pulau. Mendengar hal itu, Maji berkata bahwa itu semua hanyalah dongeng belaka tanpa ada kebenarannya. Namun tiba-tiba robot panah tersedot ke dalam kipas. Bagian logam robot yang tertiup keluar dari kipas berhasil merusak layar utama Going Merry-Go. Kipasnya pun hancur. Oleh karena itu, para kru tidak dapat meninggalkan pulau itu. Jadi mereka memutuskan untuk tinggal dan mencari harta karun mahkota emas. Namun mereka tidak mengetahui keberadaannya. Setelah itu mereka menyadari bahwa mungkin ada petunjuk dalam lagu yang mereka dengar sebelumnya. Robin juga sudah menulis lirik lagu itu sebagai petunjuk. Ditambah lagi, Chopper seperti mendengar suara yang samar terdengar dari pulau tersebut. Pada malam hari mereka mulai memecahkan teka-teki dari lagu itu. Ada dua kemungkinan petunjuk harta karun yang mereka temukan dalam lagu tersebut, yang mana mengacu pada mata ular putih dan 2 bulan. Ketika bayangan pulaunya terlihat di laut, puncak saljunya berayun seperti ular.
Akhirnya mereka berhasil mengetahui bahwa ular putih mengacu pada batu yang berbentuk kepala ular, tetapi tidak memahami apa yang dimaksud oleh kedua bulan tersebut. Usopp menyarankan bahwa mungkin itu adalah bulan dan pantulannya, tetapi itu juga salah. Kemudian saat Luffy tidak sengaja memukul batu berbentuk kepala ular di tepi pantai, Robin mulai menyadari bahwa mereka telah salah menafsirkan lirik lagu. Tsuki bisa berarti bulan atau menyerang, tergantung pada ejaannya. Jadi lagu sebenarnya bisa berarti memukul kedua mata ular. Robin pun menyuruh Luffy untuk memukul sisi lainnya dari batu itu. Saat batu itu hancur, di sana memperlihatkan pintu masuk yang mengarah ke pulau. Mereka pun memutuskan untuk memasuki goa, namun tiba-tiba penyakit Usopp kambuh. Di sisi lain, Maji tengah memantau bajak laut topi jerami dan memberitahukan kepada Ratchet bahwa mereka berhasil memecahkan lirik lagu tersebut. Ternyata Ratchet juga mencoba untuk mencari tahu hal yang sama tentang teka-teki di lagu tersebut. Ratchet pun memutuskan untuk memanfaatkan bajak laut topi jerami untuk memecahkan teka-teki lirik tersebut agar keinginannya tercapai. Maji kemudian mengundang kru topi jerami ke pesta kecil di kastil Ratchet. Di pesta itu, Ratchet meminta topi jerami untuk membantunya menemukan harta karun tersebut, dengan bersama-sama memecahkan teka-teki dari syair lagu tersebut. Meskipun kru lainnya menganggap ada hal yang mencurigakan dengan Ratchet, ditambah lagi nenek Roba ibu kandung dari Ratchet yang ingin menghentikan topi jerami, malah diusir oleh anaknya sendiri. Sungguh anak yang durhaka. Surga bukan punyamu, nak. Namun Luffy setuju untuk membantu karena Ratchet sudah berjanji akan membagi dua harta karun tersebut. Selama acara masih berlangsung, Chopper terus-menerus mendengar suara samar yang memanggil. Namun Chopper belum mengetahui suara apakah itu. Pada keesokan harinya, kru topi jerami bersama Ratchet dan teman-temannya memasuki mulut gua ular. Di dalam gua, mereka terkejut melihat begitu banyak perahu kecil yang hancur akibat memasuki gua itu. Ternyata di ujung gua terdapat celah sempit batu membentuk pagar dan arus yang deras mengarahkan perahu ke air terjun. Luffy pun bisa menangani semua itu dengan menggunakan tiang utama sebagai baling-baling kipas dan mereka pun harus terjun bebas. Di sana mereka menemukan sebuah danau yang indah dikelilingi oleh patung-patung binatang dengan cahaya bersinar melalui bagian atas. Ratchet menyangka jika di sekitar sisi terdapat mahkota emas, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Namun di sana Robin menemukan sebuah pilar yang tertulis bagian akhir dari lirik lagu Yura Ryuta, yang mana lirik lagu tersebut akan memberikan petunjuk lokasi harta karun. Dalam lirik itu dikatakan, kendi biru berisi air, ketika kau meminumnya akan mengering. Petir menghantam hutan hijau, berayun-ayun raja lautan mahkota emas. Pada awalnya mereka pikir cara menghabiskan air tersebut dengan meminumnya. Luffy dan Chopper pun meminum air tersebut, namun bukannya kering malah kembung. Tetapi mereka segera menyadari bahwa sebenarnya danau tersebut akan habis jika diminum oleh patung bangau, tapi tidak mungkin. Namun secara tak sengaja akibat kejeniusan Luffy, ia menjatuhkan patung raksasa bangau ke danau. Dan semua air terkuras. Ternyata seperti itulah cara mengeringkan danau. Dengan begitu sebuah teka-teki dengan sendirinya terungkap. Saat air mengering, Luffy berlari-lari layaknya bocah mengejar layangan. Ia pun jatuh dan tersangkut di sisi batu. Robin, Chopper, dan Sanji memasuki lorong di dasar danau, sementara yang lainnya tinggal untuk menyelidiki lingkungan yang baru saja terekspos. Saat Zoro menolong Luffy, satu misteri pun terungkap kembali, yaitu tombak hijau. Sementara Robin yang keluar dari gua, mereka mengarah ke puncak gunung. Di sana mereka menemukan bahwa salju tersebut bukanlah salju, melainkan kalsium dan fosil karang yang menutupi atap gunung. Di sana juga mereka menemukan kuil berbentuk cangkang. Di dalamnya terdapat air mengalir dan rahasia tentang Pulau Meka. Yang mana pada zaman dahulu para penduduk dan Pulau Penyu telah hidup bersama dengan bahagia. Sementara sejak 1000 tahun penyu tertidur pulas, tiba saatnya penyu akan bertelur dan penyu harus dibangunkan dengan nyanyian. Di tepi lain, Nami menggunakan Thunderbolt temponya pada tombak yang ditemukan di danau. Seketika seluruh pulau mulai berantakan dan mengungkapkan bentuk asli pulau, yaitu penyu raksasa. Ternyata suara penyu itulah yang Chopper dengar sebelumnya.
Ratchet mengungkapkan niat jahatnya. Ia sengaja memanfaatkan kru topi jerami untuk memecahkan teka-teki dari syair lagu tersebut, bertujuan untuk membangunkan penyu yang mana dia akan menggunakan penyu itu untuk mengambil alih dunia. Ia juga mengatakan bahwa di pulau itu tidak ada harta karun. Namun Luffy sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa harta tersebut benar adanya. Ratchet beserta dua teman jomblonya berhasil melarikan diri dari bajak laut dan mengaktifkan kastil mekanik raksasa yang mengeluarkan banyak cabang. Bahkan cabang-cabangnya tersebar di seluruh pelosok desa hingga pedagang kecil terkena imbasnya, yang mana cabang itu dapat menggerakkan penyu 1000 tahun. Bajak laut topi jerami berkumpul masuk ke kastil untuk menghajar Ratchet beserta bawahannya. Sementara Chopper pergi sendiri ketika penyu mulai berbicara lagi. Saat kru topi jerami hendak mencari Ratchet, tiba-tiba mereka dijatuhkan oleh Maji dengan jebakan campuran air laut dan terjatuh ke tempat pembuangan sampah. Namun bukannya cari jalan keluar, malah Sanji dan Zoro melakukan salam olahraga. Tiba-tiba kepala pelayan Ratchet, sebut saja Mang Maman, dan Nenek Roba mengeluarkan mereka dari tempat sampah itu. Di sana Mang Maman dan Nenek Roba memohon untuk menghentikan kegilaan Ratchet dan menyelamatkan penduduk Pulau Mecha. Luffy pun menyetujuinya. Pada titik ini, Chopper mengetahui bahwa penyu tersebut harus dibangunkan setiap 1000 tahun sekali untuk bertelur. Kemudian Pulau Kura-Kura mulai bergerak dikendalikan oleh Ratchet lewat ruang kendali. Sementara Usopp berlari keluar untuk memastikan kapal Going Merry-Go baik-baik saja. Di sana mereka dipisahkan oleh keadaan. Luffy mencari Reset memasuki mesin. Zoro dan Nami terpisah dari Sanji dan Robin. Nami dan Zoro mendarat di kereta roller coaster. Mereka berdua menaiki wahana gratis di sepanjang trek. Namun tiba-tiba Maji datang akan menyerangnya dengan menggunakan kereta robot. Zoro pun harus menghadapinya sendirian dan meninggalkan Nami. Beruntungnya robot lemah itu dengan cepat dikalahkan. Sementara itu Sanji dan Robin diserang oleh Honoki menggunakan robot tanpa lubang udara. Alhasil Honoki tidak bisa bernafas. Saat Robin terkena serangan Honoki, Sanji pun sangat marah. Ia lalu menendang robot itu hingga menjadi rongsokan bekas dengan harga 3000 perak. Di puncak benteng, Ratchet menghadapi Luffy menggunakan setelan robot Iron Man hingga membuat Luffy mengaguminya. Namun setelan robot yang keren itu dengan mudahnya dihancurkan. Ratchet belum menyerah, ia pun menggunakan robot lainnya yang tidak kalah menyeramkan dari robot yang tadi, yaitu robot amfibi. Sementara Chopper bergabung dengan Usopp dan Nami. Di sana Chopper mengungkapkan jika penyu bangun setelah 1000 tahun hanya untuk bertelur. Penyu itu juga berkata bahwa ia bergerak bukanlah keinginannya, sehingga merasakan sakitnya luar biasa. Nami, Usopp dan Chopper kembali ke kapal menggunakan Wyver. Nami percaya jika Luffy bisa mengatasinya. Sementara pertarungan Luffy dengan Ratchet semakin memanas. Di sana Luffy membangkitkan Gear Second-nya tanpa sengaja dan Ratchet pun dikalahkan. Namun kastil mekanik itu tidak berhenti. Walaupun Sanji sudah menghancurkan mesin kontrol dan Ratchet dikalahkan, penyu itu tetap bergerak. Kemudian Nami yang telah mengambil kapal, mereka menemui Luffy dan yang lainnya untuk mendiskusikan tentang kenaikan harga pokok yang semakin hari semakin melambung. Penyu pun masih bergerak maju dan akan menabrak pulau kecil di depannya. Luffy pun memutuskan untuk menghancurkan kastil mekanik agar mesinnya rusak dan penyu itu berhenti. Kemudian dengan menggunakan kombinasi serangan dari Usopp, Sanji, Zoro, dan Luffy, mereka melakukan serangan gabungan yang disebut Gomu Gomu no Kaiten Ono. Ya, kastil di punggung penyu berhasil dihancurkan. Seketika penyu pun berhenti. Pada keesokan paginya, semua penduduk sangat terkejut melihat penyu 1000 tahun yang sebesar pulau masih hidup. Ditambah lagi, penyu itu bertelur. Bajak laut topi jerami pun gagal mendapatkan harta karun di Pulau Mecha.
Mereka menganggap jika harta karun tersebut hanyalah dongeng rakyat kuno. Namun keajaiban terjadi di depan mereka. Saat penyu itu menetas, Luffy melihat dan menyadari bahwa mahkota emas mengacu pada cangkang telur penyu yang pecah. Ternyata cangkang telur penyu yang begitu besar terbuat dari emas. Mereka pun membawa salah satu cangkang telur emas tersebut. Mereka berencana akan menjual seluruh emas yang ia dapatkan ketika di Skypiea dan Pulau Mecha untuk memperbaiki kapal Going Merry-Go yang begitu banyak kerusakannya. Namun yang terjadi... Ya, cangkang emas yang ditarik menggunakan kapal itu tenggelam karena tidak bisa menahan beratnya air laut. Mereka pun kembali gagal dan melanjutkan perjalanannya tanpa mendapatkan harta karun dari Pulau Mecha. Di akhir cerita, Nenek Roba memberikan hukuman kepada anaknya dengan penuh kasih sayang sebagai seorang ibu yang baik. Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan. Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh agama. Saya Walusia mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi. See you next video. Bye-bye.